Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakunia Sari dengan NIM 18721501157 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malang dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen Bapak Dermawan MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan ukhuwah, keadilan adalah kemaslahatan, maslahah, keseimbangan tawazun, dan universalisme, syamuliyah, berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Dalam kerjasama syariah, kita kerap mendengar akad mudharabah untuk kerjasama. Beberapa dari kita mungkin masih belum familiar dengan akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad ini bisa dilaksanakan untuk kondisi muamalah seperti apa saja. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal, malik atau sohib al-mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, amil atau mudharib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah. Yang disepakati dalam akad nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Dalam pengertian singkatnya, akad mudharabah yang suatu akad kerja sama di mana tidak ada modal dari pengelola karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal atau sahibul mal. Secara sederhana, pengertian mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Skema mudharabah merupakan pengganti akad pinjaman pada produk lembaga keuangan syariah. Contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Apa mekanisme kerjasama yang berlangsung antara pengelola dengan pemilik modal? Pada akad mudharabah terjadi perpisahan tugas dan tanggung jawab, yaitu satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan mudharib, kemudian satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha sahibul mal. Bentuk mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha. Yang kedua, mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau waktu tempat usaha. Yang ketiga ada mudharabah isunaiyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola, amil atau mudharib. Yang keempat ada mudharabah mushtarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya, amil atau mudharib, turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha. Contoh mudharabah antar dua pihak saja yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70 atau sama dengan 40% keuntungan untuk sahibul mal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. 35 juta dikurang 20 juta, maka sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta atau sama dengan 40% dikali 6 juta dan sisanya sebesar 9 juta menjadi hak mudharib. Pengertian murabahah. Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara masalah dan bank dalam transaksi jual beli di mana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan ijma para ulama berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4 _DSN _MUI
2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 280. Perbedaan murabahah dan mudharabah. Akad mudharabah dan murabahah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda. Perbedaan murabahah dan mudharabah. Akad mudharabah dan murabahah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda. Perbedaan murabahah dan mudharabah terletak pada konsep penjualan, perjanjian, dan pendapatan laba. Sesuai pengertian, murabahah adalah akad transparansi, keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah yakni akad kerjasama antara pemilik modal sahibul mal dengan pelaku usaha mudharib yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada murabahah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan imbal hasil mudharabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Keunggulan akad murabahah. Yang pertama ada transaksi murabahah lebih transparan. Pertama, keunggulan akad murabahah adalah transaksi lebih transparan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Keunggulan akad murabahah adalah mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama diuntungkan. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Keunggulan akad murabahah adalah menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Pembiayaan murabahah seringkali digunakan dalam kredit syariah, di mana bank membeli barang keinginan pembeli kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Dan yang keempat, keuntungan bisa dinegosiasikan. Selanjutnya, keunggulan murabahah adalah profit dari transaksi dapat dinegosiasikan apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat didiskusikan dengan penjual. 5. Angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Berikutnya, keunggulan akad murabahah adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Dan yang keenam, bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Terakhir, keunggulan murabahah adalah bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis murabahah terdiri dari dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Jenis murabahah yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi selama akad murabahah adalah pembeli memesan yang terlebih dahulu. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jenis murabahah berikutnya adalah murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pesanan barang karena produk telah tersedia. Rukun dan syarat murabahah. Sebelum memulai transaksi murabahah, sebaiknya Anda mengenali rukun dan syarat murabahah sebagai berikut. Rukun murabahah. Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain yang pertama ada penjual, pembeli, objek jual beli berupa produk atau jasa, yang keempat harga, yang kelima ijab qabul. Syarat murabahah. Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya Anda hanya memperhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu penjual juga menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli. Kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba. Yang keempat, adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan. Dan yang kelima, penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala urusan mengenai produk, misalnya dibeli secara hutang. Contoh akad murabahah.
Agar semakin memahami akad ini, OCBC NISP akan disajikan contoh akad murabahah, yaitu misalnya Adi adalah seorang pengusaha yang ingin membeli rumah dari Pak Sutaji. Sang pemilik rumah, Pak Sutaji, menerangkan bahwa harga beli rumah tersebut sebesar 300 juta dan akan menjualnya sebesar 500 juta sehingga keuntungan menjadi 200 juta. Namun Adi melakukan penawaran agar keuntungan Pak Sutaji dengan sebesar 150 juta sehingga harga jualnya 450 juta. Pak Sutaji menerima penawaran tersebut sehingga mereka berdua pun sepakat harga murabahah rumah tersebut adalah 460 juta dengan angsuran 7,5 juta per bulan. Yang selanjutnya ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lalu apa bedanya dengan akad musyarakah mutanakisah? Musyarakah mutanakisah adalah kerjasama beberapa pihak terhadap kepemilikan suatu aset, namun dengan besaran keuntungan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain sehingga nilai keuntungan yang didapat juga lebih besar. Perbedaan akad musyarakah dan mudharabah. Selain mutanakisah, ada juga istilah lain termasuk dalam bentuk kerjasama ekonomi syariah. Yaitu mudharabah. Namun terdapat perbedaan antara akad musyarakah dan mudharabah. Udah tema ya, ganti. Mau saya jelasin skemanya, langsung contoh. Contoh langsung hukum. Oke. Hukum musyarakah. Musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil dan fatwa DSN nomor 08/DSN /MU/4/2000. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini. Jenis-jenis musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis, syirkah, yaitu syirkah uqud dan amlak. Syirkah uqud, yang pertama ada al-inan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing. Syirkah amal atau syirkah abdan, kerjasama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dalam bentuk skill, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata. Selanjutnya ada mufawadah, akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua orang secara rata. Selanjutnya ada syirkah wujuh, kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas hingga kerjasama ini berdasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, syirkah ikhtiyariyah, terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Yang kedua, syirkah ijbariyah, terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu. Rukun akad musyarakah. Sebelum melakukan akad musyarakah, ada beberapa rukun yang wajib Anda penuhi. Di antaranya, yang pertama ada ijab qabul atau sighat, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau akidain
Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad, diantaranya yaitu yang pertama cakap hukum, yang kedua kompeten, yang ketiga memiliki dana dan pekerjaan, yang keempat memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, dan yang kelima ada tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, dan yang keenam memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Yang ketiga objek akad atau mauqud alaih. Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak bentuk mendapat tambahan keuntungan. Yang keempat, ada bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai 5 juta dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari 5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Misalnya A menanamkan modal sebesar 60%, sedangkan B sebesar 40%. Maka kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh A dan 40% oleh B. Syarat-syarat musyarakah, selain rukun ada juga perlu memperhatikan syarat-syarat musyarakah. Yang pertama ada perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, presentasi pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Yang ketiga, keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pasti. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.